Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera kepada rekan-rekan sekalian. Selamat datang di webinar Communication Skill yang diselenggarakan oleh Platform L Brainstruct pada malam hari ini, Sabtu 4 April 2026. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat dan berbahagia tanpa halangan suatu apapun. Kedua, salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ketiga, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Afifah Thayyibah yang mendapat kehormatan untuk bertugas sebagai Master of Ceremony pada webinar malam ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyapa orang-orang yang sudah hadir bersama kita. Yang kami hormati, narasumber kita yang luar biasa, Kak Ramziah Hasibuan, yang akan menjadi narasumber kita pada webinar malam ini. Selamat malam Kak Ramzi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kami hormati juga rekan-rekan tim L Brainstock dan pastinya pada rekan-rekan peserta webinar yang berbahagia. Langsung saja hadirin sekalian, sebelum kita memasuki acara inti akan ada penyampaian sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh perwakilan dari tim L Brainstock yang akan disampaikan oleh Kak Ahmad Fauzi. Kepada Kak Ahmad Fauzi, waktu dan layar kami persilahkan. Tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya aman ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, sudah terdengar. Baik. Assalamualaikum. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Mas Ramzi. Eh, saya cukur baru Mas. Rambut saya baru. Saya mirip-miripin sama Mas Ramzi. Baru cukur tadi sore. Oke. Terima kasih Mas sudah mau sharing ke kita. Mungkin sedikit perkenalan tentang Elbran Stock ya. Elbran Stock sekarang sudah berumur 2 tahun. eh ya, logo yang baru kita itu ngikutin dari Bung Tomo. Kira-kira gitulah ya. eh ya, jadi kita namanya memang El Branstok Mas. Walaupun kita ini Quranic Studies, yang terasa Arab-Arabnya cuma LA-nya aja. Yang lain ini nggak ada Arab-Arabnya sama sekali. Dan ini bukan typo ya, memang brand, bukan bukan brand. Jadi komunitas ini niatnya ya pengen mengembangkan atau meluaskan dan meningkatkan keilmuan Quranic Studies di Indonesia, Quran dan tafsir ya di Indonesia. Karena mungkin teman-teman yang anak ilmu Al-Quran dan tafsir juga ngerasa kalau ada stagnansi ya dari apa yang studi Quran dan tafsir. Kayak kajiannya itu aja gitu. Padahal terima atau tidak terima, Barat itu sedang berada di puncak-puncaknya. Jadi justru malah negara dalam tanda kutip negara kafir yang lagi yang lagi berkembang studi Qurannya. Oke, misi ini skip aja ya. eh ini supervisor kita ada kurang satu ya, ada Pak Muid satu. Ini PPT lama ya. Pak Sahiran, Pak Sahiran, Bu Lin yang juga nanti bakal ngisi di hari terakhir. Terus Mas Anas sama Pak Muid. Pak Muid dosen kita di TTIK. Ini tim-timnya saya sendiri, Mbak Iva ada yang menghubungi Mbak Mas Ramzi ya. Dia pernah di Indika. Jadi banyak cerita-cerita apa ya, wah-wah gitu. Mbak Iva ini sering cerita soal Indika. Jadi entah bagaimana caranya Mbak Iva itu mempengaruhi kita kalau model tim yang baik itu patokannya Indika, Indika Foundation. Apalagi anu ya apa namanya? eh,
apa istilahnya ya? SDG, bukan SDG apa? Komunitas non profit, non government apa gitu-gitu ya gitu-gitu lah ya. Ya kelihatan kan Mas, saya bukan yang mengenal dunia-dunia komunitas sebenarnya. Yang kita kerjakan ada ya, diskusi sih, kebanyakan diskusi. Ini tamu-tamu internasional, kita berani klaim kalau beberapa nama di sini, 3 orang ini adalah pertama kali sharing di Indonesia lewat Elbrand Stock. Terus ada juga dari luar sini, Abdullah Said, ini nama besar, bisa dibilang pahlawan Quranic Studies, Tafsir Studies di Indonesia. Ranel Badawi yang terbaru. Terus ada juga Bu Johanna Ping dari Inggris juga kalau nggak salah. Ini testimoni ya. Mungkin itu saja sih. Nah, ini testimoni-testimoni sudah ada di postingan Elbrand Stock ya. Ah iya. Ini kita buku pertama Elbrand Stock. Kita menerjemahkan Al-Fihris ya. Al-Fihris itu menurut pribadi ini adalah buku yang patut untuk dibaca teman-teman, apalagi yang tertarik dengan Quranic Studies. Ya, ya gitulah ya. Terus mungkin PPT-nya kita cukupkan sampai sini. Saya juga mau berterima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu, teman-teman panitia mau kontak-kontakan sama orang baru, mau mencoba berkomunikasi dengan orang baru. Di sini ada nama-nama yang baru kita kenal. Ada 0DK juga hadir. Ini siapa yang pakai nama 0DK ini? 0DK ini nama Profesor Jerman ya. Oh, ada Pak Muid juga ternyata. Assalamualaikum Pak Muid. Ya, terima kasih teman-teman magang. Mungkin itu saja dari saya ya. Hadir. Ya Pak. Terima kasih sudah pesan 3 buku Pak. Luar biasa. Eh, Oke, kami kembalikan ke Mbak Ensil. Terima kasih atas sambutannya Kak Fauzi. Selanjutnya sambutan yang kedua akan disampaikan oleh perwakilan Angkatan Internship Elbrand Stock yang akan disampaikan oleh Saudara Yusron Zakarsa. Waktu dan layar kami persilahkan kepada Saudara Yusron Zakarsa. Cek. Sebelumnya suara saya udah aman belum? Sudah aman. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa ba'du. Yang terhormat tamu undangan kita semua pada malam hari ini, Kak Ramzi Hasibuan. Juga yang saya hormati, para supervisor Elbrands, Profesor Dr. Pil Sahiron Syamsuddin MA, Bu Lin Ifah Nafatun Vina M.Hum, Bapak Dr. Abdul Muid, dan Bapak An-Nasroli Mukhlisin MA. Yang kami hormati juga para founder Elbrands, Mas Ahmad Fauzi, Kak Ifa, Mas Kafa, dan juga Mas Rosyad. Juga tidak lupa kepada rekan-rekan saya, Angkatan Sophia Leishem, Angkatan pertama internship di Elbrands ini, yang tentunya saya banggakan. Pertama, mari kita tanamkan rasa syukur kita atas kesempatan malam hari ini, di mana kita dapat bertemu, bertatap sapa, ya meskipun terbatas dalam layar kaca. Semoga pertemuan ini tetap menjadi hal yang penuh makna. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mewakili seluruh teman internship. Pertama, ingin mengucapkan Happy Anniversary Elbrands untuk tahun yang kedua. Semoga Elbrands di umur ini akan tetap terus tumbuh, berkembang, dan menjadi ruang yang semakin meluas dalam menebar kebermanfaatan. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim Elbrands yang telah membuka ruang bagi kami mewadahi dan membersamai dalam belajar dan berproses. Bagi kami tentunya internship kali ini di Elbrands ini tidaklah cukup jika hanya sebatas tentang mencari pengalaman. Pada akhirnya dari ruang inilah kemudian lahir angkatan kami, Angkatan Internship Elbrands yang pertama, yang kemudian kami beri nama Sophia Leishem. Sophia yang berarti kebijaksanaan, dan Leishem itu sekolah pertama di Yunani katanya.
Ya, dengan itu kami titipkan dengan penuh harap semoga nama ini menjadi tempat bertemunya berproses sebagai awal pembelajaran juga diselimuti oleh kebijaksanaan. Dan malam ini adalah awal sebuah pembuka dari rangkaian acara Anniversary L-Branch yang telah kami siapkan dan tim mungkin yang telah membantu kami dengan sebaik-baiknya. Semoga setiap rangkaian yang akan kita lalui dapat menebar kebermanfaatan dan meninggalkan jejak kebaikan bersama. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, karena di salah satu yang bergabung dengan kita terdapat sosok spesial, kita berikan waktu beliau untuk memberikan sambutan. Kepada Bapak Abdul Muid Nawawi, kami persilahkan untuk memberikan sepatah dua patah kepada teman-teman yang sudah bergabung di acara ini. Ada Bapak Abdul Muid Nawawi, kami persilahkan. Sebentar. Saya tidak tahu kalau akan ada seperti itu. Sebentar ya. Ya. Maaf, Pak Ramzi Hasibuan, maaf. Oke, tata dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadir karena ada Pak Ramzi Hasibuan di sini. Saya subscriber di kanal YouTube-nya dan saya anak nongkrong MTV. Ramzi Hasibuan. Ya. Saya menikmati kenangan di lagu-lagu kenangan di situ. Ya. Saya masih tidak bisa berkata apa-apa ini. Tapi ada satu hal ya, mumpung saya diberi kesempatan berbicara. Mungkin perlu dibahas di kanal itu tentang lagu-lagu yang berbicara tentang kritik kepada urbanisasi. Ya. Contoh-contoh lagi deh, seperti Laron-Laron Makara. Ya. Yang kalau nggak salah penyanyinya Hari Mukti ya, almarhum. Ya, kemudian lagu Lenggang Jakarta Andi Meriam Matalata. Itu kan kemudian lagu yang mungkin paling terkenal God Bless ya Rumah Kita. Lebih baik di sini rumah kita sendiri. Dilakukan oleh saya menduga begini, ini kawan-kawan di sini Mas Ramzi, ini mereka ahli ini semua teman-teman ini. Mereka merasa ini kan banyak ahli tafsir di sini. Bagi mereka tafsir itu dikuasai oleh sebuah kekuasaan yang mengarahkan penafsiran tertentu. Saya menduga lagu-lagu itu juga ada kekuatan yang memaksa mereka bikin lagu-lagu anti urbanisasi seperti itu di era Orde Baru di masa lalu. Dan saya menonton YouTube-nya, saya belum ketemu bahasan itu. Padahal lagu tentang itu menurut saya banyak ya. Saya kira bukan cuma 3 lagu itu tadi. Saya yakin yang lain tidak relate dengan ini. Hanya kita berdua mungkin. Mungkin, kecuali mereka punya selera musik yang agak aneh ya. Mungkin baru ketemu. Terima kasih Mas Ramzi, ini beberapa di antara mereka mahasiswa saya. Dan saya sangat mendukung mereka dengan segala aktivitas ini. Dengan segala keterbatasan saya mendukung mereka. Nah, itu saja, saya maaf mengambil waktu yang terlalu banyak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun yang kedua, bayi Elbaran. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu sesi pemaparan materi dan diskusi. Untuk sesi ini akan dipandu secara langsung oleh rekan saya, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang akan menjadi moderator. Kepada Saudara Ahmad Jubaidi, waktu layar sepenuhnya serah untuk memandu jalan diskusi sama Kak Ramzi Hasibuan.
Baik, sebelumnya suara saya apa sudah jelas? Oke. Baik, terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua dan selamat datang dalam webinar Communication Skill Elbrand Vivipar yang diselenggarakan oleh platform Elbrand Stock dengan tema Navigation Stakeholder Complexity Strategies for Clear and Impactful Communication. Sebelumnya nama saya Ahmad Jumedi dan saya sangat senang sekali pada kesempatan ini bisa menjadi host. Tentunya di mana kita akan belajar lebih dalam mengenai skill komunikasi dalam sebuah komunikasi. Dan hari ini tentu kita sangat beruntung karena dapat bersama narasumber seorang profesional di bidang komunikasi serta seorang storytelling enthusiast. Mari kita sapa Kak Ramzi Hasibuan. Selamat malam Kak Ramzi Hasibuan. Malam Mas Semoga Ahmad. semoga senantiasa diberikan kesehatan ya. Amin. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa Kak Ramzi adalah seorang profesional di bidang komunikasi yang tentunya memiliki rekam jejak sangat panjang, mulai dari jurnalisme, kemudian pemasaran digital, hingga manajemen komunikasi di yayasan sosial maupun federasi olahraga. Beliau juga merupakan lulusan Magister Ilmu Komunikasi dari Universitas Indonesia. Jika kita melihat perjalanan karirnya, Mas Ramzi ini memiliki pengalaman yang sangat komprehensif. Di dunia jurnalisme, beliau pernah menjabat sebagai Deputy Editor in Chief di Men's Polio Indonesia, serta editor di majalah Esquire Indonesia. Kemudian kalau dalam sektor sosial dan korporasi, beliau menghabiskan waktu cukup lama sebagai Communication Manager di Indica Foundation, di mana beliau mengelola public relation hingga manajemen krisis ya. Kemudian di dunia olahraga juga beliau aktif sampai sekarang ini sebagai Communication Senior Officer di PB Perpani atau Persatuan Panahan Indonesia. Tidak hanya itu, Kak Ramzi juga seorang praktisi kreatif yang aktif. Beliau adalah produser sekaligus host dari channel YouTube Ramzi Has. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Silahkan dicek YouTube-nya Kak Ramzi. Dan yang terbaru di tahun 2026 ini, beliau menjadi penulis buku biografi resmi band legendaris yaitu Space Jam. Baik teman-teman semua, perlu diketahui bahwa pada sesi kali ini kita akan belajar bagaimana memahami konsep dan peran stakeholder eksternal dalam pengelolaan komunitas. Kita menyadari bahwa perkembangan komunitas digital sekarang tidak lagi hanya soal menambah jumlah anggota, tetapi yang menjadi tantangan untuk kita adalah bagaimana memperluas jejaring eksternal dengan berbagai stakeholders, mulai dari institusi akademik, kemudian organisasi, serta sponsor dan juga komunitas lainnya. Maka dari itu, dalam konteks hal ini, tentu keberhasilan komunitas kita sangat ditentukan bagaimana kemampuan mengelola hubungan eksternal secara strategis. Nah, harapannya dari forum ini, bagi kita semua mungkin di sini ada kawan-kawan pengurus komunitas dan sebagainya, mahasiswa serta aktivis, untuk sama-sama belajar dan meningkatkan kapasitas komunikasi kita menjadi lebih baik lagi. Tidak lama-lama untuk mendalami materi mengenai komunikasi skill ini, mari kita sama-sama berdiskusi bersama Kak Ramzi Hasibuan. Waktu dan layar kami persilahkan. Oke, makasih Mas Ahmad. Suara saya udah kedengeran semua ya teman-teman ya. Sudah Mas, jelas. Ya, oke. Makasih juga untuk tadi Mas Ahmad, Mbak Afifah, terus Pak Muid, Pak. Makasih Pak. Tadi idenya saya masukin keranjang ide video-video saya ya Pak. Oke, teman-teman. Jadi eh, malam ini kita akan kan kemarin ngobrol-ngobrol sama Mbak Iva ya. Kira-kira komunikasi yang mana nih yang perlu kita obrolin gitu. Dan kemarin
kita ngerucut ke soal kalau dalam sebuah organisasi atau komunitas itu kan pasti nggak akan lepas dari stakeholders ya, gitu, di berbagai program, project atau event gitu. Nah, kadang-kadang komunikasi kita dengan stakeholders ini memang tidaklah mudah gitu. Makanya diperlukan pengetahuan atau strategi untuk berkomunikasi yang jelas dan berdampak sehingga apapun proyek yang kita kerjakan bersama stakeholders itu bisa memberikan dampak yang optimal gitu. Nah, inilah yang kita coba bahas malam ini gitu ya. Aku Indonesiakan judulnya mengelola kerumitan stakeholders, strategi untuk komunikasi yang jelas dan berdampak. Next boleh? Ya, nah kalau mengenai stakeholders ya dari berbagai perjalanan pekerjaan aku, mungkin yang bisa aku jelaskan sedikit biar kegambar sama teman-teman juga sejauh mana sih stakeholders yang pernah aku temuin gitu ya. Misalnya aku pernah kerja di Getcraft tuh. Getcraft itu sebuah agensi marketing ya. Agensi marketing yang memproduksi berbagai konten-konten marketing seperti artikel, video, infografik gitu yang diperlukan oleh klien, di mana konten-konten itu yang mengerjakan bukan in-house-nya di Getcraft, tapi kita melemparkannya itu ke media-media gitu. Nah, saya di Getcraft itu bekerja sebagai senior editor yang berfungsi sebagai semacam jembatan antara klien dan klien di satu sisi dan media-media lain di sisi lain. Jadi misalnya gini, saya kasih contoh, ada klien saya dulu pernah klien Garuda Indonesia. Dia ingin memarketingkan program bahwa dia lagi ada promo tiket gitu ya. Nah, project ini dikerjakan oleh beberapa media yang nanti kemudian konten-konten itu akan dipublish di media masing-masing gitu. Dan tentunya itu artikelnya harus menyesuaikan dengan karakteristik media-media yang akan menulis artikelnya ya gitu. Jadi saya pernah contohkan misalnya Garuda, saya kerjakan itu di Kompas, di Detik. Saya berhubungan dengan wartawan Kompas, penulis Detik, ya, Aiden Times, Media 4, Media 5, Media 6, sampai ada beberapa media gitu dalam satu proyek gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa membayangkan saya harus berhubungan dengan klien di satu sisi, kemudian dengan media-media ini yang karakternya sendiri beragam. Ada yang media umum mungkin ya, seperti Kompas, Detik, tapi ada juga media-media lain yang mungkin saya pernah ke media anak muda misalnya. Jadi Garuda juga ingin kontennya ada di media anak muda. Jadi saya harus berhubungan sama jurnalis yang senior misalnya di Kompas gitu. Tapi juga harus berhubungan sama teman-teman yang mungkin masih muda di media-media anak muda gitu. Jadi karakteristik medianya juga beragam gitu ya. Dan ini baru satu klien Garuda Indonesia gitu. Sementara saya juga pernah bertanggung jawab untuk beberapa proyek lain dengan berbagai karakter yang berbeda-beda juga gitu ya. Jadi misalnya saya pernah ngerjain proyeknya Super Soccer itu sepak bola berarti ya. Terus jika ini NGO-nya Jepang ya kalau nggak salah ya gitu. Kemudian Royco dia ingin ada varian baru produk Royco-nya. Dia ingin buat itu artikel-artikel di media-media. Beda lagi treatmentnya. Kemudian Samsung ingin meluncing handphone seri terakhirnya waktu itu. Jadi sangat beragam. Jadi ya sangat kompleks, berbagai stakeholders yang saya harus temui, sehingga saya ya insya Allah mendapat banyak pengetahuan ketika bekerja di Getcraft ini juga ya gitu. Next. Kemudian nah ini mungkin yang tadi sudah sempat dimention sama Mas Ahmad. Kalau saya pernah kerja di Indika Foundation, ini di mana saya juga ketemu Mbak Ifah di sini ya. Jadi waktu itu saya pernah jadi semacam program manager dari sebuah proyek namanya Millennial Islami. Millennial Islami ini ada dua kegiatan besarnya. Yang pertama itu kita melakukan pelatihan konten
bagi mahasiswa di 10 kota dalam waktu sebulan. Jadi dalam setiap minggu saya harus ke berbagai kota untuk menyelenggarakan pelatihan-pelatihan konten di. Jadi waktu dulu belum tren online ya, masih offline. Jadi langsung di kota-kota tersebut gitu. Kemudian satu lagi itu adalah bukan pelatihan, kompetisi konten digital gitu, di mana nanti dari peserta yang mengikuti kompetisi ini ada 50 finalis yang kita undang ke Jakarta untuk mengikuti semacam pelatihan intensif gitulah ya, gitu. Kemudian kita umumkan juaranya. Nah, di situ juga saya banyak belajar gitu ya, karena harus berhubungan dengan berbagai stakeholders, dari mulai pendonor, partner di daerah. Waktu itu saya kerjasama sama Mbak Iva sebagai partner di Jogja ya, gitu. Kemudian pesertanya sendiri, kemudian narasumber-narasumber dari kompetisinya tersebut gitu ya, maupun pelatihannya, karena di setiap daerah itu narasumbernya berbeda-beda begitu. Kemudian ya di sisi lain saya juga tetap harus koordinasi dan berkomunikasi dengan tim dan bos di kantor gitu. Nah, ini juga saya banyak belajar dari program Milenial Islami. Nah, itu bisa dibilang dua dari beberapa pekerjaan yang mungkin saya banyak bertemu langsung dengan berbagai macam stakeholders seperti itu. Ini contoh aja. Oke, next teman-teman. Nah, jadi memang kalau tadi udah kebayang ya betapa mungkin kompleksnya komunikasi gitu ya. Jadi memang ya komunikasi tentu menjadi salah satu kunci penting bagaimana kita berhubungan dengan pihak lain sehingga pihak lain itu merasa dirinya dibutuhkan dan dirinya itu mempunyai tempat yang nggak harus spesial ya, tetapi mempunyai tempat yang baik di hadapan kita gitu. Jadi ini aku ngasih simple omongan aja mungkin kita dengan pasangan gitu ya, misalnya kalau kita sama pasangan ketemu terus tiba-tiba kita ngomong, sorry nih aku nggak bisa jemput kamu nanti sore lagi ada kerjaan gitu ya, kita mungkin ngomongnya cuman gitu ya, mungkin pacar kita langsung langsung bete gitu ya. Tapi coba kalau misalnya next, kalau kita ngomongnya dengan lebih lengkap, dengan ngasih konteks yang lebih luas lagi, misalnya, aku nggak bisa jemput kamu nanti sore gitu ya, ada kerjaan, tapi ya lumayan lah, duit bonusnya nanti bisa nambah buat duit seserahan gitu ya, misalnya. Nah, dengan kita menambah konteks komunikasi sesimpel itu aja, mungkin pacar kita jadi, ya udah nggak apa-apa lah ya, sore ini bela-belain nggak jemput aku karena ada dampaknya buat aku gitu ya. Karena duitnya nanti untuk duit seserahan, nambah duit seserahan gitu. Jadi dengan menambah konteks sesimpel itu aja mungkin komunikasi kita jadi berbeda dampaknya kepada lawan kita. Begitu. Nah, ini contoh gampangnya aja. Next. Nah, ini juga aku kasih lihat misalnya sebuah fenomena gitu ya, sebuah fenomena dari malpraktik misalnya. Malpraktik itu ada yang beritakan bahwa itu memang salah satu sumber utamanya sebenarnya akibat gagalnya komunikasi dokter dan pasien di satu sisi ya, gitu. Misalnya dalam satu kasus dibilang tuh dokternya hanya bilang, oh bayi ini kekurangan oksigen. Mungkin entah dia lagi malas menjelaskan atau memang dia nggak tahu bahwa pentingnya penjelasan yang lebih koheren, lebih detail itu penting gitu ya. Tapi ketika seharusnya dijelaskan bahwa sebenarnya kekurangan oksigen itu adalah ketidakmampuan paru-paru bayi untuk menerima oksigen gitu ya. Nah, komunikasi-komunikasi sesimpel ini aja gitu, kalau memang tidak dijelaskan itu bisa mengakibatkan dampak yang fatal ya. Dibilang malpraktik gitu bagi dokter, padahal mungkin sebenarnya tidak gitu kan. Jadi dokter aja bilang bahwa 80% pengaduan yang diterima itu oleh Mahkamah Kehormatan ya kalau nggak salah ini itu berawal dari kondisi gagalnya komunikasi antara dokter dan pasien gitu. Tapi sebaliknya kata dokter Sabir nih dibilang narasumbernya, kadang-kadang pasien nggak mempermasalahkan hasil terapi ya yang nggak memuaskan asal dokternya pandai ngomong, pandai berkomunikasi gitu ya. Jadi terlepas sebenarnya
treatmentnya itu salah atau benar, tapi kalau dosennya mungkin menjelaskan dengan enak, dengan sopan gitu ya, menghargai keluarga pasien, mungkin pasien juga akan menerima gitu. Walaupun mungkin hasilnya atau treatmentnya mungkin ada yang salah gitu ya. Ya, jadi itu memperlihatkan bahwa sebenarnya berkomunikasi dengan jelas dan memberikan dampak itu memang sangat penting sekali gitu ya dalam berbagai sendi kehidupan kita. Next. Oke, kita masuk dulu ke soal stakeholders dulu ya, sebelum kita ngomongin komunikasinya. Apa itu stakeholders? Ya mungkin ini nggak akan terlalu panjang ya, mungkin teman-teman juga udah tahu sedikit banyak tentang stakeholders gitu kan ya. Siapapun yang, kalau secara mudahnya mungkin definisinya, siapapun yang terpengaruh atau bisa mempengaruhi proyeknya, tujuannya gitu ya. Kalau di kampus ya banyak tuh, dosen, rekan-rekan di organisasi sendiri gitu, birokrasi kampusnya, bahkan hingga sponsor atau pendonor dari proyek atau acara teman-teman gitu. Itu beberapa stakeholders. Contoh stakeholders. Selanjutnya, nah mengapa stakeholders itu kompleks? Ya, kenapa stakeholders itu rumit? Karena kepentingan kita sama stakeholders itu kan beda-beda ya. Stakeholders A, B, C, D, E itu masing-masing stakeholders itu punya kepentingan yang berbeda-beda gitu. Kalau kita mungkin ingin mensukseskan acara ini sehingga komunitas kita semakin dikenal oleh masyarakat misalnya. Tapi misalnya pendonor ingin misalnya nama saya itu terpampang di backdrop acara misalnya gitu ya. Perusahaan saya disebut beberapa kali dalam acara gitu misalnya. Itu mungkin contoh yang kita nggak mungkin sadari, tapi itu ada motif itu di pendonor kita misalnya gitu kan. Gitu. Kalau dari segi pesertanya, ya saya ingin mendapatkan sebanyak mungkin ilmu ketika mengikuti event ini gitu kan. Jadi kepentingannya beda-beda. Gaya komunikasinya juga berbeda-beda zaman sekarang. Maaf, balik dulu. Jadi ya Gen Z sama Boomers bisa beda gitu ya. Bapak-bapak yang sekarang mungkin ya termasuk saya bapak-bapak gitu, mungkin gayanya berbeda dengan cara ngobrol dengan anak saya gitu yang masih kelas SMA gitu. Teman-teman mahasiswa mungkin cara ngobrolnya, cara nyambung percakapannya mungkin berbeda dengan dosen atau birokrat kampus misalnya gitu. Kemudian ada juga ekspektasi yang nggak terucapkan. Ekspektasi ini misalnya ekspektasi yang tak terucapkan. Mungkin saya bisa kasih contoh gini. Istri saya kan juga kebetulan dosen tamu gitu ya di beberapa di kampus gitu. Kemarin dia memberikan ujian pada mahasiswa. Dia bilang gini, coba tolong bikin presentasi lewat video, kemudian video itu diposting dengan diakhiri oleh quote sama teman-teman gitu ya. Nah, kemudian setelah dibuat semua tuh sama mahasiswa-mahasiswa, ternyata yang quote yang dianggap itu ada yang dia hanya menempel quote aja di videonya, ya, ada tulisan quote gitu. Ada juga yang quote-nya diomongin langsung sama mahasiswanya, ya. Quote pepatah dari Khalil Gibran, bla 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 gitu misalnya ya, gitu. Nah, padahal ekspektasi dari istri saya adalah kata itu diucapkan langsung sama mahasiswa gitu saat video. Jadi mungkin aja ada detail-detail ekspektasi kita yang miss gitu ya, tidak terucapkan sehingga hasil akhirnya bisa tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan gitu. Jadi memang ini baru 3 mungkin ya, gitu. 3 poin kenapa stakeholders-nya jadi kompleks. Saya yakin masih banyak lagi faktor-faktor yang membuat stakeholders itu membuatnya jadi kompleks. Next. Dan itu tadi yang saya sempat mention gitu, soal ragam kepentingan stakeholders gitu ya. Setiap stakeholders juga beda. Mungkin dia ada kepentingan finansialnya gitu. Ada kalau kita ngobrol sama sponsor, pasti dia akan pengen keluar duit sedikit mungkin
dengan dampak yang segede mungkin gitu kan, yang sebesar mungkin gitu kan. Nggak mungkin dia setiap kita minta duit dia akan kasih gitu kan, karena dia pasti udah punya perhitungan sendiri. Kemudian ada juga yang tadi sampai personal atau bahkan politik gitu kan, ya ini lumrah aja gitu kan, di setiap stakeholder pasti punya motif-motif dan kepentingan seperti itu gitu. Ini event ini harus bisa menaikkan reputasi saya sebagai apa, wirausahawan gitu, atau sebagai tokoh politik gitu misalnya kan. Jadi ragam-ragam kepentingan yang beragam ini membuat cara kita berkomunikasi dengan stakeholders juga memang akan sulit ya, karena masing-masing punya motif di belakangnya. Next. Oke. Oleh karena itu, ya mungkin teman-teman udah sering lihat matriks ini ya, power interest grid ini gitu. Jadi dengan berbagai macam stakeholders tadi gitu, dari mulai birokrat kampus, sponsorship, sebenarnya gimana sih kita memetakan stakeholders ini sehingga kita punya cara untuk melibatkan mereka gitu dengan perannya masing-masing. Jadi kalau kita lihat di matriks ini misalnya dibagi dalam 4 kuadran ya. Kalau poros bawahnya itu jadi interest itu sejauh mana sih sebenarnya kepedulian dia atau minat dia terhadap apa yang sedang kita kerjakan gitu. Semakin ke kanan itu semakin tinggi ya. Sementara poros yang satu lagi itu adalah power gitu ya. Power itu jadi sejauh mana stakeholders yang kita hadapi itu punya kekuasaan atau punya ya kekuatan gitu ya dalam mempengaruhi apa yang sedang kita kerjakan gitu. Nah, dari matriks ini kita bisa bagi itu menjadi empat ini apa cara perlakuan kita gitu. Jadi misalnya kalau orang ini punya high power, punya kekuatan besar ya, punya kekuasaan besar, dan dia juga punya minat yang tinggi terhadap apa yang kita kerjakan gitu. Nah, orang semacam ini harus kita manage secara dekat gitu ya. Kalau dalam istilah di sini the VIPs gitu, orang-orang yang very important person gitu ya, gitu. Nah, kita harus libatkan mereka secara intensif gitu. Jangan malu-malu untuk minta masukan ke mereka. Karena mereka pasti punya interest untuk, oh, bagusnya acara ini begini, bagusnya project ini begini gitu. Nah, level inilah yang memang kita harus manage secara dekat gitu. Kemudian kategori yang kedua adalah dia yang punya power yang besar, tapi mungkin nggak terlalu minat sebenarnya dengan apa yang sedang kita kerjakan gitu. Nah, kalau semacam ini, dia mungkin para decision makers ya. Jadi orang-orang yang tetap mempunyai keputusan di tangannya, tapi mungkin minatnya sebenarnya nggak terlalu banyak dengan apa yang kita kerjakan. Nah, untuk yang ini, kita nggak harus detail untuk melibatkan mereka, gitu ya. Tapi tetap memberikan informasi agar mereka tetap tahu progresnya dengan apa yang kita kerjakan, gitu. Kemudian yang ketiga, kategori yang ketiga, ini mungkin dia kekuatan dia kecil, tapi dia punya minat yang besar terhadap apa yang kita kerjakan. Ini the supporters, pendukung gitu ya. Ini kalau yang ini kita perlu jadikan mereka teman gitu. Karena seringkali ini adalah ujung tombak gitu ya dengan apa yang kita kerjakan gitu. Dan mereka harus kita selalu update gitu, rutin sehingga mereka merasa oh saya terlibat, saya dihargai nih dengan apa yang sedang kita kerjakan bareng ini gitu. Nah, yang terakhir itu mungkin kekuatannya kecil tapi juga nggak terlalu minat gitu ya. Nah, ini sih sebenarnya hanya silent reader aja mungkin ya, kalau di grup WA nih mungkin silent reader aja gitu. Sebenarnya dia nggak mau terlibat, tapi juga sebenarnya gue juga nggak minat-minat amat ada di grup ini sebenarnya gitu ya. Cuman karena mungkin kasihan sama teman gue yang ada di sana gitu ya, ya udah gue gabung di grup ini gitu. Nah, ini ya sebenarnya ya minimalis aja ngobrol sama mereka ya. Walaupun tetap kita harus monitor dengan
apa yang menjadi penggerak mereka gitu ya. Kadang-kadang apa yang menjadi low power dan low interest ini sebenarnya karena kita ngerasa ini tidak terlalu penting, itu kita sering kita abaikan gitu ya. Padahal mungkin tanda-tanda sesuatu yang tidak beres itu mungkin kadang-kadang datang juga dari mereka gitu. Jadi tetap harus kita pantau gitu. Oke, nah dari stakeholders, peta stakeholders ini mungkin saya mau ngelempar nih. Saya mau ngelempar kepada teman-teman. Kalau contoh-contoh misalnya di kampus aja, karena ini bagian dari sebagian besar teman-teman kan masih kuliah ya kalau nggak salah ya, gitu. Kalau misalnya dosen pembimbing, ya saya ngasih tahu aja nih. Saya ngasih contoh dosen pembimbing. Menurut teman-teman itu di kategori yang mana? Yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Ada yang bisa jawab? Dosen pembimbing skripsi ya. Nanti yang benar Manage closely ya. manage closely. Oke. Bisa. Nah, sebenarnya memang tidak ada patokan yang sangat saklek ya. Ini hanya yang atas, tapi juga tidak bisa bawah. Kadang-kadang abu-abu juga di tengah-tengah. Tapi setidaknya dari ketika mereka ada di posisi abu-abu, kita udah punya 2 kuadran ini untuk bisa bagaimana sih memperlakukan mereka gitu ya. Kalau kayak dosen pembimbing, mungkin dia ya high power, tapi mungkin dia saking dia udah seringnya membimbing skripsi, mungkin si interestnya udah low aja mungkin gitu ya, gitu. Kecuali mungkin dosen muda mungkin misalnya gitu yang masih sangat bersemangat gitu untuk memberikan skripsi gitu. Jadi memang tingkatan interest ini juga teman-teman harus pandai-pandai melihat juga gitu ya ketika berkomunikasi sama dokter sama dosennya gitu. Nih dosennya antusias gak sih ya sama judul kuliah, judul skripsi yang aku sedang kerjakan gitu ya. Gitu. Atau kayaknya cuek-cuek aja gitu. Nah, itu yang harus kita petakan gitu. Satu lagi mungkin sponsor. Pihak sponsor itu stakeholders-nya yang mana kira-kira? Izin menjawab, keep Ya, satisfied. ya. Keep satisfied ini bisa misalnya kalau sponsornya sebenarnya nggak ada sangkut pautnya sama proyek kita misalnya gitu ya. Gitu. Jadi misalnya dia ngasih uang nih, tapi sebenarnya dia juga nggak ada kepentingan terhadap acara kita gitu ya. Gitu. Jadi misalnya aja mungkin saudara saudara kita donaturnya yang punya duit banyak gitu ya. Ngasih ke kita dana yang besar, tapi dia sebenarnya nggak terlalu peduli dengan acara kita gitu ya. Tapi kan tetap dong, ini kita memakai duit dia gitu ya. Pakai duit dia sehingga kita tetap harus ngasih tahu ke dia gitu ya. Jadi bisa high power, low interest mungkin ya gitu. Tapi kalau dianya mungkin memang ada sangkut pautnya dengan acara kita, dia memang misalnya kita mau mengadakan acara politik gitu ya. Terus donatur kita misalnya adalah orang yang memang punya latar belakang politik. Nah, pasti dia punya high interest tuh di acara kita. Sehingga dia bisa jadi di kuadran yang paling atas gitu. Jadi memang hal-hal ini memang sangat dinamis dan teman-teman harus pintar-pintar melihat ini mana sebenarnya dia masuk di dalam kategori yang mana. Begitu. Oke. Selanjutnya. Oke, nah tadi sebelum Ya. kita ke ya ada yang mau nanya ya, silakan. Mulai Izin yang tadi boleh back ke balik. yang stakeholders tadi yang pemetaan itu berarti terima kasih banyak. Itu berarti tadi beberapa jawaban yang diberikan oleh pemateri itu saya menangkapnya memang tidak ada jawaban yang pasti begitu ya. Karena subjektivitas dan keadaan dari setiap orang dan setiap proyek itu bisa berbeda. Jadi apakah mungkin kita perlu untuk memetakan juga selain seperti apa manage closely, keep informed, keep satisfied juga dari monitor.
stakeholdersnya itu kita memetakan bagaimana posisinya, bagaimana kepentingannya, dan power interest-nya. Apakah memiliki power interest yang tinggi atau rendah, terus kepentingan yang dipunyai oleh stakeholders ini hanyakah sebagai karena ingin mendapatkan citra yang atau memang punya kepentingan isu yang sama gitu. Kemudian posisinya apakah sebagai pelaksana atau pemangku kebijakan atau hanya sebagai pengolah dan sebagainya gitu. Iya, Terima kasih. iya. Makasih, Mas Mulabi ya. Jadi memang eh, kadang-kadang empat empat kategori ini itu juga bisa berubah gitu ya seiring kita berjalannya proyek kita gitu kan ya gitu. Jadi misal tadi kita punya pendonor yang dia mungkin nggak terlalu interest awalnya gitu. Tapi ketika kita udah mulai jalan programnya, tiba-tiba dia kepikiran gitu ya. Kita nggak tahu nih. Dia kepikiran, wah kayaknya nih saya bisa memaksimalkan acara ini untuk ada kepentingan saya yang lain misalnya ya gitu. Sehingga dia tiba-tiba dari low interest tiba-tiba jadi high interest gitu. Nah, tapi seiring teman-teman berkomunikasi dengan dia, kita kan bisa melihat ya, kita bisa menganalisa, merasakan gitu perubahan interest si pendonor ini gitu ya. Sehingga kalau terasa perubahannya, ya tentu kita harus merubah cara berkomunikasi dengan mereka. Kalau awalnya kita nggak harus terlalu detail ngasih tahu ke mereka progresnya, mungkin seiring dia berubah jadi high interest, kita harus libatkan dia dengan secara lebih intensif lagi, lebih sering lagi gitu ya. Jadi memang faktor-faktor ini yang memang dinamis yang harus kita lihat seiring dari progres project yang kita kerjakan. Begitu. Semoga Terima menjawab, kasih. Mas. Menjawab. Ya, Berarti memang perlu dinamis dalam melihat memetakan betul. stakeholders. Oke, terima kasih banyak. Oke, lanjut. Nah, tadi kita udah ngobrolin stakeholders, kita punya waktu sampai jam berapa ya, Mas Ahmad? Sorry. Sampai jam ini 20.35 Mas. 20.35. Waduh, dikit lagi ya. Oke. Oke, aku singkat-singkat aja. Jadi tadi udah dari segi stakeholdersnya, kemudian sekarang dari sisi pesannya, Don. Dari segi komunikasinya ya. Gimana cara kita mengemas pesannya sehingga itu jelas dan berdampak gitu. Next. Nah, ini contoh mudahnya aja gitu. Apa sih yang membedakan antara transaksional dan komunikasi yang berdampak gitu ya. Kalau transaksional ya kita ya transaksi aja kayak eh, kayak jualan ya. Penjual ngasih kita memberikan duit gitu misalnya. Jadi hanya fokus pada penukaran-penukaran aja, pengiriman pesan aja gitu. Tapi kalau yang berdampak itu fokusnya pada hasil akhir gitu ya. Apalagi kalau kita mau melihat lebih jauh harus berfokus pada hubungan nanti kita di masa yang akan datang dengan si stakeholders ini gitu ya. Jadi kalau transaksional mungkin kita hanya ya udah gue ngirim email aja laporan gitu ya. Laporannya sekedarnya gitu ya. Typo-typo mungkin mungkin dia nggak akan ngecek gitu ya. Tapi kalau kita mau ini berdampak, tentu kita harus mengirim laporan yang cukup komprehensif ke dia gitu. Misalnya laporan kita sertakan juga misalnya rekomendasi dari kita gitu. Terus kemudian misalnya catatan-catatan kritis dari kita terhadap jalannya acara atau jalannya program gitu ya. Sehingga stakeholders merasa wah kita ini partner kita ini sangat concern dengan apa yang sedang kita kerjakan gitu. Dan ini sebuah partner yang sangat ideal bagi saya gitu. Sehingga kemungkinan di kemudian hari kalau ada project lagi kita bisa tetap berhubungan dengan dia. Kita maulah kerjasama lagi dengan dia gitu kan ya. Jadi ini contoh gampang aja bagaimana perbedaan dari komunikasi yang transaksional aja dan komunikasi yang berdampak gitu. Next. Oke. Sebenarnya banyak banget ya konsep
maupun istilah-istilah gitu, komunikasi yang jelas dan berdampak gitu tentu saja. Ini hanya salah satu dan beberapa contoh dari konsepnya. Jadi ada konsep namanya Seven C's ya of Communication. Jadi teman-teman bisa baca tuh ada clear ya, jelas, concise ya, ringkas. Jadi clear misalnya jangan pakai teknis-teknis yang mungkin hanya kita yang tahu nih di komunitas kita gitu kan. Komunitas kita dengan orang luar mungkin pengetahuan teknisnya tidak sama. Concise atau ringkas gitu, to the point. Jangan terlalu terjebak, misalnya kita sering ngobrol gitu, muter-muter dulu. Terjebak di pembukaan terlalu panjang gitu ya. Kemudian juga gunakan data, fakta. Kita harus cek juga tuh ejaan dan fakta. Jangan anggap ya mungkin ada stakeholders yang tidak detail. Tapi bagaimana kalau ternyata stakeholders kita sangat detail orangnya. Dia ejaan aja yang dia permasalahkan gitu. Jadi itu ada loh gitu. Jadi jangan kita gampangkan. Kemudian ada kesatuan juga gitu ya. Jangan lompat-lompat dari pembukaan tiba-tiba langsung catatan kritis baru permasalahan gitu ya. Ya, teman-teman mengerjakan tugas di kampus pasti sudah sangat familiar dengan ini gitu kan. Kemudian yang penting tadi juga sesuai yang kita obrolkan bahwa komunikasi kita harus impactful. Jadi harus komplit juga gitu ya. Berikan informasi sehingga mereka bisa mengambil keputusan gitu ya. Jadi teman-teman bayangkan stakeholders kita ini orang yang sangat sibuk. Orang yang mungkin ngelihat proyek kita aja mungkin nggak sempet. Tapi kita datang ke dia hanya mengasih masalah gitu. Tanpa memberikan opsi-opsi atau solusi-solusi gitu ya. Sehingga membantu dia untuk membuat keputusan. Itu kan akan sangat membantu ya gitu. Kemudian juga yang pasti juga ya courteous ya, sopan gitu ya. Karena tetap aja kita harus menjaga etika komunikasi. Jadi kalau saya ngasih gambar di sini nih ada anggota DPR tidur gitu ya. Saya sebenarnya juga saya sebenarnya itu juga nggak menyalahkan anggota DPR sepenuhnya gitu kadang-kadang ya. Dia mungkin aja tidur karena apa yang dijelaskan, apa yang dia dapat itu ya nggak seven seas ini gitu ya. Jadi mereka, aduh, males aku tidur aja gitu ya, daripada dengerin yang tidak jelas ini gitu. Ini contoh banyolan aja gitu. Oke, next. Ya, kemudian, nah tadi yang seperti saya bilang, yang dijelaskan dengan seven seas gitu, harus koheren ya, koheren, berkesinambungan. Jadi misalnya kita susun berdasarkan 4 tahapan ini gitu. Misalnya ada hook-nya, masalah atau peluangnya apa sih? Itu, tapi yang relevan ya bagi stakeholders gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang kita kadang-kadang gini, kita hanya sibuk menghadapi masalah apa yang kita sedang hadapi, tapi sebenarnya masalah itu bukan masalahnya si stakeholders gitu ya. Jadi sebenarnya itu nggak harus diberikan kasih tahu kepada stakeholdersnya gitu ya. Jadi kita juga harus ketika berkomunikasi kita juga harus memikirkan ini sebenarnya masalah dan peluang ini sebenarnya relevan nggak buat stakeholders. Kemudian sertakan masalah atau peluang itu dengan data atau bukti yang singkat gitu. Kemudian, nah ada so what-nya gitu kan ya. Jadi hubungkan data itu dengan tujuan bisnis dia maupun tujuan apapun yang menjadi motivasi dia. Dan yang terakhir ada call to action-nya gitu ya. Jadi langkah konkret apa nih yang kita harapkan dari kita ngobrol ke dia? Kita sebenarnya pengen ngapain sih dari dia gitu ya. Kita mau minta duit kah? Kita mau minta dia putuskan 2 opsi kah? Dia mau minta kita apa gitu ya. Jadi harus jelas call to action-nya. Kadang-kadang kita sudah panjang lebar, tapi stakeholders bingung. Ini sebenarnya dia lagi mau minta apa sih dari saya gitu ya. Itu yang kadang-kadang tidak kita sadari gitu. Kita sudah sibuk merangkai kata di awal panjang lebar gitu, tapi call to action-nya sebenarnya nggak ada. Itu yang sebenarnya justru itulah yang menjadi kata kuncinya juga harus ada call to action-nya. Lanjut.
Oke. Nah, ini juga tadi nah saat kita mengemas komunikasi itu juga kita harus sesuaikan dengan perannya sebagai perannya di stakeholders tadi ya. Mungkin tadi tuh yang matrix tadi gitu. Jadi kalau misalnya pada yang high power misalnya gitu, kita harus fokusnya mengemasnya dengan hasil atau solusi gitu. Sementara kepada rekan sebaya atau yang rekan-rekan perjuangan ini lebih kepada sifatnya kolaboratif, pembagian-pembagian tugas gitu. Sementara di pihak eksternal itu harus pada fokus pada nilai-nilai tambah yang tadi apa sih yang relevan bagi dia, apa sih yang menguntungkan dia gitu kan ya, sehingga pesannya menarik bagi dia. Ya, selanjutnya. Oke. Nah, kita langsung praktek aja di kita sebentar ya. Mungkin ini ada dua skenario, tapi saya karena waktunya sudah sedikit lagi, satu aja deh mungkin gitu. Jadi aku mungkin nanti ada teman yang bisa kasih contoh gimana caranya kita ngobrol sama dosen pembimbing. Dosen pembimbing, salah nih, salah tulis aku, sorry. Dosen pembina acara ya, pembina acara kita gitu. Jadi kamu adalah ketua pelaksana nih seminar, tapi harus melapor ya ada kendala perizinan ruangan kepada dosen pembina acara yang sangat sibuk gitu. Nah, kira-kira cara kita ngobrol sama dosennya gimana gitu. Coba langsung aja, nggak usah banyak mikir. Siapa yang mau coba untuk ngasih laporan ke dosen? Ayo. Ada yang berani? Mas host mungkin ya, yang masih mahasiswa. Nggak usah. Nggak, saya bukan dosen yang ngasih nilai. Jadi kalau salah pun nggak ada nilai dari saya. Atau ini ada mantan ketua HMPS Himpunan Prodi, Kak Ramzi. Nah, aku mungkin udah biasa tuh ngobrol sama Iya, bisa dosen tuh. Sobiba, silakan. Gimana? Oke, 5, 4, 3, 2, Udah mic 1. tuh dia, Kak. Ya? Oh, Ya, Sobiba silakan. dosennya sangat sibuk ya, Kak. Iya. Gimana tuh cara ngobrol kita sama dia? Kalau sepengalaman aku jadi ketua HMPS, untuk perizinan ruangan kepada dosen itu pertama harus mengirim surat ya tentunya ke pihak tata usaha gitu. Ini langsung ininya aja, pesannya coba. Pesannya apa kira-kira yang ingin Mbak sampaikan ke dosennya apa kira-kira? Hmm. Ini pesan lewat WA atau langsung gitu, Kak? Langsung ngobrol sama dia. Soalnya nggak pernah nemuin yang sibuk. Iya. Oke, mungkin karena waktunya mungkin ya. Coba di sini aku kasih contoh aja deh. Kasih contoh next-nya mungkin. Next. Nah, ini ya. Misalnya ya teman-teman. Jadi kadang-kadang tuh kita mungkin sering muter-muter ya. Sering muter-muter ngobrol sama orang gitu. Gitu. Jadi dia misalnya bilang, "Pak, saya mau lapor nih soal seminar. Jadi kemarin saya gini nih Pak, saya ke bagian sarana prasarana, tapi ruangannya dipakai. Terus saya bingung Pak ya, ini gimana ya Pak? Teman-teman juga lagi pusing nih Pak. Nyari alternatif tapi belum ketemu Pak. Mohon arahannya Pak gitu ya." Nah, mungkin dosen yang mendengar itu, lu aja gue udah banyak kerjaan, lu nambah-nambahin gue kerjaan gitu ya. Gitu. Mungkin dia langsung reaksinya seperti itu gitu. Tapi kalau tadi salah satu yang kita kasih tahu soal konkret ya, itu bahwa kita harus datang ke dia tuh udah harus ada solusi paling enggak gitu loh. Paling enggak malah kalau saya di kantor dulu malah kalau bisa kita kalau ngobrol sama atasan itu udah ada 2 opsi solusi.
sehingga memudahkan dia untuk membandingkan opsi mana sih yang lebih realistis gitu ya, atau lebih mungkin dari situasi dan kondisi yang ada gitu kan, gitu. Selamat siang Pak Bahlil, saya Uya nih gitu ya. Saya ketua seminar ingin melaporkan bahwa aula sudah terisi Pak 15 Mei. Nah, tapi saya sudah siapkan ada 2 solusi Pak gitu ya. Satu, gimana kalau memajukan jadwal ke 14 Mei, atau 2, pindah ke ruang teater Pak gitu. Kalau saya sih ya Pak, saya rekomendasiin opsi yang kedua Pak gitu, agar jadwal nggak berubah gitu. Bapak kira-kira setuju nggak? Gitu misalnya ya, gitu. Secara mudahnya nih, kita ngobrol sama dosen kita. Jadi Bapak dosen itu nggak perlu mikir terlalu jauh ya, gitu. Oh, mahasiswa ini juga udah pintar nih, udah ngasih saya solusi 2 gitu. Saya sih yakin kalau kita ngasih, dosen ini nggak akan menganggap kita sok pintar ya, tapi akan membantu dia dengan opsi-opsi yang sudah kita tawarkan gitu. Jadi itu akan sangat membantu dari sisi stakeholders dan progres apa yang kita ingin capai, bahwa ruangan ini harus ada gantinya gitu misalnya. Oke, lanjut. Nah, ini langsung aja ya. Saya tadi sebenarnya ada 2 kali gitu. Kita langsung aja lanjut. Nanti teman-teman bisa baca mungkin di slide-nya. Nah, kemudian ketika kita komunikasi sama orang, kan nggak mungkin langsung oke ya, gitu. Apa yang kita ngobrolin, stakeholders kita langsung iya aja gitu kan. Apalagi kalau apa yang kita obrolin itu bertentangan dengan, oh ya udah duluan aja diganti nih. apa yang kita obrolkan itu bertentangan dengan apa yang menjadi kepentingan dia gitu ya. Nah, itu yang harus kita respon dampak pesannya. Lanjut. Ya, ini ilustrasi hanya pemanis saja ya, teman-teman ya. Oke, jadi kita harus bisa mengelola ekspektasi dan konflik yang terjadi ketika kita sudah mengkomunikasikan awal apa yang sudah kita ingin beritahu kepada stakeholders gitu. Jadi yang pertama misalnya ya, kita ketika kita sudah ngobrol terus giliran dia ngobrol, ya kita harus aktif mendengar ya. Komunikasi kan juga jangan cuma, komunikasi kan nggak cuma soal ngobrol dan ngobrol ya, tapi mendengar dan mendengar gitu. Kemudian juga gunakan teknik mirroring. Mirroring ini bagaimana kita bersimpati atau berempati dengan apa yang dia rasakan akibat kita ngobrol itu, gitu ya. Kita misalnya, Pak, duit acaranya kurang nih Pak, gitu ya. Gimana ya Pak ya, gitu. Nah, itu kan pasti berdampak sama keuangan dia. Sehingga kita ketika dia bilang, wah nggak bisa Mas, ini duitnya udah segini dari awal gitu ya. Nah, kita harus mirroring. Kita harus mirroring bahwa, ya Pak, kami sangat ngerti, ini pasti sangat mempengaruhi cash flow atau keuangan yang ada di pihak Bapak. Tapi kalau saya nggak ngomong ini ke Bapak, ini mungkin ke depan bisa berdampak justru cost-nya nambah Pak. Misalnya gitu ya. Gitu. Kemudian nah penyelesaian masalah juga gitu ya. Tadi makanya kita bilang kalau kita nggak nambah cost sekarang, mungkin cost-nya ke depan malah 2 kali lipat gitu. Penyelesaian masalahnya tetap kita ajukan, tapi fokus pada masalahnya, bukan sama orangnya gitu ya. Nah, makanya aku kasih gambar Pak Bahlil nih gitu. Kita kadang-kadang kesel gitu karena mungkin ngeliat orangnya, padahal sebenarnya kan bukan orangnya dong, masalahnya gitu ya. Masalahnya apa yang bisa kita selesaikan gitu. Makanya itu yang kita harus tetap fokus pada masalahnya, bukan orangnya. Selanjutnya. Nah, tadi itu misalnya ada yang komen nih, tadi ngantri 30 menit di Pertamina, misalnya siapa nih, Mas Fauzi ya, misalnya. Ya, sebenarnya ya kita harus nyari solusinya, jangan hanya ngomel, aduh, gue udah 30 menit gitu. Tapi apakah ada opsi lain, seandainya ada opsi lain, sehingga kita nggak harus nunggu 30 menit. Misalnya gitu ya. Gitu. Nah, kemudian kita juga harus, ya saat komunikasi kita interaktif beresiko tinggi, ya kita tetap harus punya senjata
bagaimana menangani keberatan-keberatan dari dampak yang kita sudah obrolkan ya. Ini misalnya ada metode LAER gitu ya. Tadi tuh misalnya mendengarkan tanpa harus memotong. Terus acknowledge ya, tadi udah aku bilang ya, memvalidasi perasaan atau kekhawatiran mereka gitu ya. Gitu. Terus kita eksplor juga gitu. Kita eksplor, kita ajukan mungkin pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk menggali lebih dalam gitu. Sebenarnya kalau saya minta duit Pak, boleh tahu nggak ya Pak kira-kira bagian mana sih sebenarnya yang Bapak keberatan dan bagian mana yang sebenarnya masih bisa kita kulik-kulik Pak gitu misalnya ya gitu sehingga ada part part uang yang ini sebenarnya masih bisa kita ubah Pak gitu misalnya gitu dan kemudian kita merespon dengan memberikan solusi dan kompromi ya gitu jadi mungkin apa yang kita hadapi nggak akan optimal hasilnya. Nah, kita harus berkompromi misalnya. Mungkin dari kita butuh kebutuhan uang tambahan 5 juta misalnya. Akhir-akhirnya misalnya ya udah stakeholder bilang saya cuma bisa ngasih duit 1,5 juta nih. Ya udah gitu ya. Mungkin kita harus mengusahakan yang lain lagi untuk mendapatkan sumber lain sehingga uang 5 juta itu terkumpul gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah yaitu manajemen emosi ya. Kita jangan merespon stakeholders itu yang agresif gitu ya, gitu ya, dengan teknik yang tekniknya ya pause dan reflect gitu. Jadi tahan. Kadang-kadang kita kalau saya sama teman saya diajarkan teknik pernafasan gitu ya. Tarik 2 nafas, buang 3 nafas misalnya. Jadi tarik dua tarikan terus hembuskan itu kadang-kadang jeda itu sedikit yang jeda beberapa detik itu bisa menetralisir perasaan kita sehingga kita nggak emosi dengan apa yang dia omongkan walaupun kadang-kadang apa yang dia omongkan itu sebenarnya benar tapi karena kita sudah emosi kita jadi nggak bisa berpikir jernih gitu. Next, ini udah lewat ya waktunya ya Mas ya. Iya, iya Mas. Mm-mm. Cukup. Oke, Tapi mungkin terakhir aja deh. Kita terakhir dengan metode yang LAER tadi. Coba kita tes next lagi. Nah, ini manajer keuangan tadi mungkin udah saya spill dikit skenario 2 deh, misalnya. Nah, ini misalnya. Ya. Ini jadi rekan kerja nih. Jangan liatin dulu, Mas. Sorry, balik dulu, Mas. Nah, gitu. Jadi misalnya konteksnya gini. Kita nih saya nih manajer Anda ya, Anda ini manajer media sosial gitu. Terus di tempat kerja nih ya, atau enggak di komunitas lah, di organisasi. Kita ngurusin media sosial. Kemudian rekan kita itu dia berhasil mendapatkan klien ya dengan duit yang besar. Tapi si Siska ini teman kamu ini dia udah ngomong ke klien itu, "Oke, saya bisa ngirim videonya seminggu, dalam waktu seminggu." Tapi nggak ngomong-ngomong ke kalian sebagai manajer media sosial gitu ya. Gitu. Padahal tim kita waktu saat itu misalnya lagi penuh-penuhnya gitu dengan kerjaan gitu ya. Nah, gimana caranya kita bisa bisa menciptakan solusi win-win solution gitu ya ke kita maupun ke teman kita sehingga apapun kepentingan yang dihadapi sama kita dan teman kita itu bisa tercapai gitu ya. Jadi misalnya si teman kita Siska tuh udah tadi ngomong nih, ini klien besar nih, saya udah dijanji produknya udah siap dalam 2 minggu, saya nggak mau dengar lah soal kapasitas produksi ya, kita harus all out nih gitu, atau nih kita kehilangan klien. Dia udah ngomong gitu sama kita ya. Nah, kira-kira jawaban kita gimana ke dia gitu? Tanpa harus membakar jembatan kita dengan Siska ya, gitu. Ayo, ada yang mau coba? Dengan ini aja ya, dengan umpama-umpama yang
mungkin aja gitu. Jadi nggak harus saklek dengan apa yang ada di sini gitu ya. Ada yang mau nyoba? Kualitas kualitas videonya bakal berkurang mungkin, Bang. Gimana Mas Sori? Kualitas videonya kayaknya Jadi kita ngomong gitu ya. ya. Kalau kita buru-buru, kualitas videonya akan berkurang gitu ya. Nah, itu udah salah satu pemikiran yang bisa jadi itu jadi salah kunci. Jadi kuncinya Mas ya. Jadi kuncinya justru. Tapi mungkin itu tetap tidak menyelesaikan masalah kan ya. Gitu. Kualitas video akan berkurang nih gitu. Ya teman Anda mungkin akan jawab, ya saya mah nggak peduli gitu. Saya udah janji 2 minggu gitu ya. Nah, next mungkin aku kasih contohnya aja nih, contohnya aja ya misalnya ya. Nah, jadi pertama tentu tadi misalnya Kak, ini ya tetap dengerin sisi Kak ngomong ya, tanpa memotong gitu. Meski kita lagi kesel gitu ya. Terus kemudian yang kedua tadi acknowledge lagi gitu ya. Saya ngerti Mbak, ini kerja keras Mbak memenangkan klien ini. Ini luar biasa sih untuk perusahaan kita ya. Saya paham gitu ya. Pentingnya ngejaga kepercayaan kita sama klien gitu. Tapi nah terus kemudian kita explore gitu ya. Tadi Mas udah ngasih kata kunci misalnya ya. Tapi kalau kita buru-buru Mbak gitu ya, kecepatan pengiriman video dalam seminggu itu kualitas videonya bisa jelek gitu ya. Gitu atau mungkin gini Mbak gitu. Gimana kalau kita minta waktu tambahan 3 hari misalnya. 3 hari ya Mbak. Tapi jaminannya kualitas videonya harus sempurna gitu. Karena kan sekarang kapasitas kita nih tim lagi penuh gitu ya. Kalau dipaksakan ini resikonya videonya akan buruk Mbak gitu. Jadi saya usulkan gini Mbak, tambah 3 hari, kita dalam 3 hari ini kita sudah bisa kirimkan draft awal ya. Jadi klien tetap bisa melihat hasilnya, progresnya gitu ya. Tapi itu hanya draft awal dulu Mbak gitu ya. Nah, kemudian dalam beberapa hari kemudian kita akan selesaikan sesuai dengan hasil review klien tadi. Gitu. Jadi tetap kita memberikan solusi alternatif gitu. Nah, tentunya ini kuncinya kita diperlukan keahlian dari si manajer itu ya. Sejauh mana dia paham atas job desk-nya dia, pengalaman dia terhadap pengerjaan gitu ya. Kalau dia juga nggak paham bahwa sebenarnya masih bisa lah dalam 2 hari tambahan gue kerjain videonya lah gitu ya. Nah udah, Mbak kita tambah 3 hari deh Mbak gitu, jangan 2 hari juga gitu, gitu. Jadi kita tambah 2 hari, tapi 2 hari udah ada draft awal Mbak gitu ya, sehingga klien tetap tahu nih oh ada progresnya. Walaupun hanya draft awal sebenarnya, bukan ya hal-hal semacam itu kan tetap harus kita coba ya teman-teman ya. Sehingga Mbak Siska tadi mungkin juga akan terinformasi gitu. Sejauh mana kendala yang kita hadapi dan sejauh mana solusi-solusi alternatif yang bisa kita berikan kepada dia gitu. Sehingga dia pun ngomong sama kliennya enak, kita ngomong sama tim kita juga enak gitu. Jadi win-win solution bisa tercapai semoga gitu dengan adanya komunikasi kita, deal-deal kita dengan rekan kerja tadi. Gitu. Next. Kayaknya udah habis kalau nggak salah. Oh iya nih. Ya tapi waktunya udah habis ya teman-teman. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol aja. Atau mungkin ini bisa dijadikan pertanyaan juga kalau merasa teman-teman ini mungkin perlu ditanyakan, menjadikan pertanyaan gitu. Penutupnya, next-nya, ya nggak ada pantun ya, gitu. Nggak ada pantun tentunya nggak to the point gitu ya. Sebenarnya nggak ada pantun tuh nggak ada isinya kan sebenarnya. Jadi yang terakhir mungkin ya itulah, ubahlah hambatan ya dari kepusingan kita itu menjadi kolaborasi gitu ya. Ini AI-nya berantakan nih, mukaku udah berubah banget gitu ya. Gitu. Jadi semoga tadi sedikit
obrolan-obrolan kita tentang komunikasi dan cara bagaimana kita mengemasnya itu menjadi peluang kita untuk bisa berkolaborasi dengan baik dengan berbagai stakeholders yang kita hadapi. Itu teman-teman, makasih. Baik, terima kasih Kak Ramzi Hasibuan atas paparan materinya yang sangat komprehensif mengenai strategi navigasi kompleksitas stakeholder ya. Kita tadi bahwa telah belajar mengenai komunikasi bahwa bukan sekedar alat penyampai informasi ya, melainkan sarana krusial untuk membangun relasi. Kemudian bisa juga untuk menciptakan nilai bersama atau sharing value dan juga menjaga keberlanjutan kerjasama dengan berbagai mitra yang lebih strategis. Nah, sekarang saatnya kita masuk ke sesi diskusi, sesi Q&A buat teman-teman semua mungkin yang masih merasa kurang atau ada hal-hal yang perlu didalami, kita dalami dalam sesi Q&A ini. Untuk sesi ini, saya buka satu sesi pertama yaitu untuk 3 penanya. Nanti jika ada kesempatan atau masih ada luang waktu, kita lanjutkan ke penanya selanjutnya. Silakan teman-teman angkat tangan yang mungkin ingin bertanya. Atau mungkin bisa juga lewat kolom chat. Atau langsung ngomongin kasusnya ya, yang pernah teman-teman hadapi, boleh, nggak apa-apa. Tuh Elbran tuh banyak kasus tuh dia. Mungkin kasus-kasus di organisasinya, silakan. Di komunitasnya dan sebagainya. Ya, mungkin kalau belum ada, saya awali aja Kak Ramzi. Oke, silakan Mbak Ipah. Mungkin ya. Sebagai orang yang berfungsi untuk menghubungi stakeholder. Oke, eh, terima kasih sebelumnya Kak Ramzi sudah hadir dan terima kasih kepada host yang sudah memberikan waktunya. Gini Kak, gimana kita menangkap kode-kode mungkin dari stakeholder yang dia tidak memberikan entah itu persetujuan atau penolakan dengan secara langsung. Jadi dia membalutnya dengan kata-kata yang halus mungkin atau dengan semangat dan sebagainya. Nah, contohnya ini kemarin tim kami menghubungi salah satu stakeholder, salah satu narasumber yang kampusnya di luar negeri. Kemudian beliau awalnya kita kan menghubungi kami dari Elbran, kemudian dan bla bla bla. Detail acaranya seperti ini, kira-kira Bapak berkenan atau enggak untuk mengisi. Kami udah detail awal biar ketika beliau membaca itu sudah tertangkap semua informasinya. Jadi nggak yang Assalamualaikum, apa kabar Bapak? Nggak hanya itu. Kemudian kami mendapat jawaban dengan jawaban yang sebenarnya kami juga nggak sadar kalau itu sebuah penolakan. Jadi beliau menjawab kalau, oh ya kayaknya di sini udah malam deh, udah kemalaman gitu. Semangat ya acaranya semoga lancar. Nah, kami kira itu bukan sebuah penolakan. Jadi di situ kami masih mencoba memberikan opsi yang lain seperti eh, baik Bapak kalau misalnya kemalaman bisa memberikan opsi waktu yang lainnya mungkin yang dengan bisa ada waktu dan sebagainya gitu kan Pak. Gitu kan Kak. Nah, kemudian ternyata jawaban yang kami dapatkan itu nggak usah maksain gitu Kak. Singkatnya kayak gitu. Jadi berarti kan sebenarnya kalimat awal atau jawaban awal yang diberikan beliau itu kan sebuah penolakan. Tapi kami tidak sadar dengan itu karena memang nggak secara eksplisit gitu kalimat yang keluar dari beliau gitu Kak. Nah, mungkin bisa diberikan tips ketika terjadi lagi seperti itu karena mungkin
akan terjadi beberapa kali ke depannya. Oke, terima kasih, Kak. Iya, sebenarnya mungkin kesalahannya nggak di Mbak Iva ya, di kesalahannya di si si narasumber yang nggak memberikan jawaban yang tegas gitu ya. Sebenarnya ini berarti email ya Mbak atau WA? WA, jadi memang nggak secara langsung WA. Iya, iya. Sebenarnya sebenarnya eh, tertarik atau tidak itu akan memang langsung terlihat dari jawabannya gitu ya. Ketika dia eh, ingin tahu lebih banyak misalnya acaranya gitu, atau dia banyak bertanya gitu, itu sebenarnya kan proses dia untuk menimbang apakah saya mau atau tidak ya gitu. Tapi ketika dari awal mungkin dia sudah memberikan jawaban sekenanya atau memberikan jawaban yang tidak fokus ya kalau bisa saya bilang ya gitu ya dengan apa yang kita coba tanyakan gitu ya. Itu kan sebuah tanda sebenarnya gitu. Tanda bahwa ya apa yang sudah kemudian Mbak respon dengan memberikan opsi-opsi itu sebenarnya kalau saya bilang sih itu memang sudah oke ya gitu ya. Maksudnya em, tapi kan memang tipe-tipe orang gitu memang berbeda-beda gitu ya. Ada yang memang secara lugas dia langsung memberikan jawaban oke atau tidak gitu. Atau dia mau mengeksplor eh, apakah dia mau apa enggak. Misalnya ketika saya ngobrol sama Mbak Ifah gitu misalnya, aku langsung coba ngeksplor kita mau ngobrolin apa ya gitu misalnya. Gitu. Eh, itu kan proses saya ya. Kira-kira nih saya cocok nggak ya ngobrol di sini gitu kan, gitu. Terus kita sempat malah switch tema gitu kan. Jadi maksudnya itu kan udah tanda kalau misalnya switch tema aja, misalnya itu udah tanda sebenarnya oh Ramzi sebenarnya oke-oke aja, tapi mungkin dia tidak nyaman dengan temanya gitu. Gitu. Jadi dari berbagai respon jawaban Ini yang nge-lag siapa ya? Kak Ramzinya kah? Iya, kayaknya. Mungkin mati lampu. Nggak Tapi mungkin sih di Jakarta soalnya. kayaknya mati lampu tadi tiba-tiba mati dah. Internet mungkin. Sepertinya jaringan dari Kak Ramzi sedang bermasalah. Kita tunggu sebentar, mungkin dia masuk lagi. Sekalian teman-teman silakan sambil menyiapkan pertanyaan-pertanyaannya mungkin ya, sambil nanti bisa dilanjut gitu. Pak Theo juga hadir ya Pak Theo. Siapa Pak? Pak Theo. Pak Theo itu kan panggilannya Theodor Nolde. Oh iya, kirain udah almarhum ternyata ikut Panggilannya Zoom. Pak Theo. Ini ada Theo ini Pak Theo. Mana tadi? Ah ini. Theodor Noldeke. Ya, ternyata Kak Ramzi mati lampu katanya. Bentar ya, sedang di reconnect lagi. Beliau lagi musim kayaknya. Oh, ada.
Halo, ya sorry. Sampai mana tadi kan namaku jadi balik ke Jack Botak lagi nih. Tadi Mbak Iva udah sampai mana ya Mbak? Aku ngobrolnya ya, nggak nyadar. Proses explore Mas, dari stakeholder. Respon respon dari stakeholder bermacam-macam gitu gitu kan. Orangnya mana? Oh iya, Ya. Udah lancar ya Mbak? aman Kak. Aman ya? Ya, tadi sih Mbak. Jadi intinya sebenarnya dari dari respon yang sudah dijawabkan, apakah itu eh, fokus dia gitu ya dengan apa yang kita obrolkan itu sebenarnya itu salah satu dan tegas itu menurutku itu salah satu indikasi sih gitu. Dia sebenarnya mengiyakan atau menolak gitu. Dan apa yang kita respon tadi Mbak Eva sudah lakukan itu sebenarnya sudah oke menurutku gitu. Gitu sih Mbak. Terima kasih Kak Ramzi. Oke, Ada yang lain? silakan yang lain. Ada lagi? Masih ada 2 kuota penanya ini. Ya, Mas Fozi. Silakan Mas Fozi. Oke, follow up dari pertanyaan Mbak Iva ya. Eh, Mungkin itu juga terjadi dan karena kita salah menaruh di posisi mana ya si narasumber itu, apa tadi istilahnya, yang kotak kanan atas. Iya, padahal mungkin sebenarnya kita nggak terlalu butuh-butuh dia. Ada opsi opsi lain yang dapat membicarakan tema yang sama. Eh, Mungkin pertanyaan lanjutannya gitu Mas, apakah atau bagaimana caranya melirik orang ini tuh di posisinya mana? Hmm. Tapi kan sebelum sebelum menghubungi dia kan kita pasti sudah mencoba memetakan dia ya sebenarnya ya. Dia tuh di kotak yang mana gitu. Dan sebenarnya ya tadi lagi tuh fokus pada masalahnya bukan pada orangnya sih sebenarnya. Jadi ketika kita memang dia sudah menolak dan itu padahal nih wah kayaknya eh gitu ya sebenarnya misalnya gitu. Ya bukan opsi lain untuk narasumber ya gitu. Jadi apa ya segera move on aja dengan apapun respon yang dia berikan gitu ya. Dia mau dia mau marah-marah dengan apa yang menurut kita sudah kita komunikasikan dengan baik, ya udah kita move on aja dengan kita mencoba mencari opsi narasumber yang lain gitu ya. Gitu. Jadi fokus tetap pada masalahnya kita harus menemukan narasumber gitu. Ya, Mas Fozi, cukup. Cukup terjawab ya. Oke. Teman-teman yang lain mungkin dari teman-teman yang hadir nih peserta yang lain ada yang mungkin dipertanyakan lagi mengenai komunikasi atau mungkin komunitas teman-teman yang sedang dibangun atau organisasi teman-teman. Siapa tahu di sini teman-teman bisa menjadi apa ya wadah belajar juga gitu untuk komunitasnya supaya lebih baik. Ada lagi? Ya, saya minta izin. Oke, silahkan Pak. Ah, Kembali lagi Mas Ramzi. Saya pikir Elbrand ini dan saya juga, saya punya apa di tafsir.id. Sepertinya bukan kesulitan bagi Elbrand untuk kesulitan sih, tapi saya pikir tidak berat. Ketika stakeholder itu bernama narasumber misalnya. Mereka itu kesulitannya ketika stakeholder itu bernama sponsor. Saya pikir itu gimana? Gimana nyari sponsor?
Mereka ini orang-orang tulus, mereka ingin membangun literasi, bicara tentang agama dan apalah itu ya, ilmu pengetahuan. Tapi kesulitan mereka mencari orang yang punya interest untuk itu. Bahkan untuk menembus orang yang ingin masuk surga, juga tidak. Orang masuk surga itu biasanya lebih cenderung bikin musola, bikin masjid, daripada membiayai acara yang saya pikir sedang menjadi kawah canda di muka bagi intelektual tafsir khususnya di masa depan. Jadi mencuci otak mereka untuk lebih cenderung kepada sekolah seperti ini daripada bikin rumah ibadah itu agak agak sulit ya menjualnya. Eh, Akhirnya mereka biasanya melakukan hal-hal yang terlarang ya. Tapi saya sudah saya sebut nanti hal yang terlarang itu apa. Itu menjualnya gimana Mas Ramzi? Saya kira itu stakeholder sponsorship ya. Jadi mereka tidak perlu diajari bagaimana cara ngomong pada sponsorship. Ketemu sponsorship saja nggak ada. Jadi gimana mau ngomongnya? Iya Pak. Ya sebenarnya kan sponsor intinya duit ya Pak ya. Duit. Gimana duit saya ini ketika dipakai buat acaranya Elbrand ini, saya punya keuntungan ya. Saya punya keuntungan gitu. Dan ya nggak peduli, ya mereka nggak peduli kalau sponsor saya, duit saya ini dipakai untuk jalan-jalan kebaikan itu pada intinya. Ini kan jalan-jalan kebaikan, nggak peduli gitu. Kalau saya nggak untung ya tetap saya nggak mau gitu kan, duit saya ke situ gitu kan ya. Jadi ya memang teman-teman harus mencari cara dari aspek cara menjual acaranya ini gitu. Mungkin teman-teman justru harus lebih banyak ngobrol dengan ahli-ahli marketing atau ahli-ahli penjualan gitu ya, gitu. Bagaimana ini membuat acara ini lebih punya relevansinya sama uangnya mereka, sama sama mereka gitu. Sehingga sehingga ketika kita datang ke mereka, mereka langsung tahu intinya dan tahu hitung-hitungannya bagaimana duit saya 1 juta walaupun nggak kembali 1 juta tapi punya dampak panjang itu bisa memberikan saya di masa depan uang ke saya 5 juta misalnya gitu. Jadi ya memang pada akhirnya kita ngobrolin soal duit gitu kan ya, kalau sponsor kan ya gitu. Kecuali dia sangat dermawan memberikan uang tanpa mengharapkan timbal balik, tapi kan itu sangat jarang zaman sekarang gitu. Jadi memang harus ngobrol dengan teman-teman yang lebih ahli soal menjual, soal memasarkan gitu ya. Karena eh, apa pada intinya gini, ketika saya kan sekarang misalnya banyak berhubungan dengan musisi-musisi misalnya gitu ya. Musisi-musisi ini di Indonesia khususnya mereka hanya tahu cara memproduksi lagu, tapi tidak tahu cara memasarkan lagu mereka. Bagaimana cara mereka biar lagu ini didengar oleh orang banyak gitu. Jadi mereka hanya bukan hanya mungkin ada 2 tipe. Memang tidak mau memikirkan cara memasarkan lagunya, gitu ya. Atau memang dia tidak punya pengetahuan untuk memasarkan lagunya gitu. Nah, sebenarnya di zaman sekarang tuntutan musisi itu adalah ketika sudah menyelesaikan lagu, tugas dia tidak stop di memproduksi lagu, tapi bagaimana cara memasarkan lagunya gitu ya. Jadi zaman sekarang musisi harus serba bisa gitu. Dia ketika dia sudah selesai nih lagunya sudah selesai, dia harus tahu caranya membuat konten di Instagram misalnya. Bagaimana cara dia membuat konten Instagram tentang lagunya secara terus-menerus sehingga lagunya lama-kelamaan banyak orang yang mendengarkan gitu. Nah, zaman sekarang musisi mungkin hanya ketika dia sudah selesai, sudah selesai, alhamdulillah laguku sudah selesai gitu. Tapi setelah itu dia bingung, gimana cara biar lagu ini saya didengar orang lain gitu ya. Dia punya konten, dia punya Instagram aja enggak gitu misalnya, enggak punya gitu. Gitu. Berarti kan dia harus memulai lagi dari nol untuk memasarkan lewat Instagram segala macam. Nah, jadi memang teman-teman, saya mungkin sangat mengerti kalau teman-teman mungkin lebih banyak berkutat pada sisi keilmuannya mungkin dari sisi praktisnya gitu ya. Tapi kalau memang harus kalau mencari uang, memang ya kita harus punya sesuatu yang menjual kepada orang itu gitu ya.
bagaimana ya saya mungkin bukan ahli marketing atau ahli penjualan. Nah, ngobrol lah dengan teman-teman yang punya keahlian itu. Mereka yang sudah biasa membuat sesuatu yang nampaknya tidak bisa dijual menjadi bisa dijual pada akhirnya gitu. Dan itu yang memang kita harus banyak berinteraksi dengan mereka gitu sih Pak. Baik, teman-teman mungkin yang lain ada lagi yang ingin bertanya. Masih ada teman-teman? Atau kita cukupkan diskusi kali ini? Oke, mungkin karena waktu juga sudah menunjukkan jam 9 malam ya. Kita ucapkan terima kasih kepada Kak Ramzi Hasibuan yang telah memberikan dan memaparkan materinya. Mudah-mudahan senantiasa bermanfaat untuk kita semua dan teman-teman bisa mendapatkan pencerahan mengenai stakeholder, gimana untuk bisa membangun sponsorship dan sebagainya, kemudian menjaga komunitasnya supaya lebih baik lagi. Kak Ramzi, ada kalimat penutup atau cukup? Ya, mungkin ya terakhir terima kasih ya teman-teman udah bisa ngobrol, sudah diskusi. Semoga kedepannya bisa semakin kolaboratif dengan berbagai banyak pihak. Dan itu tadi, ya memang harus banyak ngobrol juga dengan berbagai macam latar belakang orang, sehingga kita mungkin bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak ya, nggak dari aspek keilmuannya aja. Gitu. Asih. Oke, baik. Selesai sudah diskusi pada kesempatan ini. Saya sebagai moderator pada diskusi sesi ini mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Selanjutnya kita kembalikan kepada MC yang bertugas. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Ramzi Hasibuan atas ilmu yang sangat luar biasa dan juga kepada Saudara Ahmad Jumaidi yang telah memandu jalannya sesi diskusi malam ini. Demikianlah rangkaian acara webinar kita pada malam ini. Saya mewakili seluruh panitia yang bertugas memohon maaf apabila terdapat kekurangan selama acara berlangsung. Terima kasih atas partisipasi aktif Anda semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, sebelumnya kita foto bersama dulu kepada seluruh peserta. Harap Saya pikir tadi ada peserta yang mau ngajak Mas Ramzi collab ya, di YouTube-nya. Boleh. Sikat. Oke, kepada seluruh peserta harap Kamu itu mau. on cam kita foto bersama dulu. Informasi juga ya untuk Mas Ramzi ya. Di Instagram ada tiap hari Jumat tebak judul lagu Pak. Mas. Nama Instagramnya Abdul Muhid Nawawi. Tiap Jumat itu tebak judul lagu. Siap, ntar kita follow-followan. Ya. Dulu nonton Berpacu Dalam Melodi. Wah, rame tuh Melania Sarah. MC silakan dipandu 321-nya. Nah, ada majelis taklim juga hadir ini. Atas nama Melania Sarah itu majelis taklim mana ini dia? Ini sudah semua atau ada yang mau on cam lagi? Kami tunggu 1, 2, 3 udah. Baik, semua bersiap. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih atas partisipasinya pada teman-teman semua. Sekali lagi saya mewakili seluruh panitia yang bertugas memohon maaf apabila terdapat kekurangan selama acara berlangsung.
Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ramzi. Gitar baru kayaknya Mas. Makasih, pamit teman-teman. Makasih. Nah, Terima kasih banyak Kak Ramzi. Jangan lupa lagu urbanisasinya. nah itu tadi ya belum dibahas tadi.